Bayangkan seekor makhluk yang telah hidup selama ratusan juta tahun. Sebelum burung pertama mengepakkan sayapnya, sebelum mamalia pertama menjejakkan kaki di darat, bahkan sebelum dinosaurus terbesar merajai dunia. Makhluk itu bukanlah raksasa. Ia kecil, ringan, tapi luar biasa. Dengan mata seperti bola kristal dan sayap bening seperti kaca, ia adalah pilot alami terbaik di planet ini. Hari ini, kita akan menyelami dunia luar biasa dari makhluk purba yang masih bertahan hingga kini. Inilah kisah panjang dan menakjubkan tentang capung, sang penjelajah langit yang tak pernah menyerah. Capung bukan hanya serangga, mereka adalah penjaga waktu. Leluhur mereka muncul pertama kali sekitar 325 juta tahun yang lalu di era karbon. Saat itu, atmosfer bumi mengandung lebih banyak oksigen daripada sekarang, hingga 35%, menciptakan kondisi ideal bagi serangga untuk tumbuh besar. Dari sinilah lahir makhluk yang menakjubkan, Meganeura, seekor capung raksasa dengan lebar sayap hingga 75 cm, tubuhnya sebesar burung gagak. Di masa itu, tidak ada burung, tidak ada kelelawar, bahkan belum ada predator udara. Capung menguasai langit sebagai pemburu udara paling mematikan. Dengan kemampuan terbang tinggi, manuver cepat, dan penglihatan luas, mereka menjadi simbol kekuasaan di udara. Dan hebatnya, desain tubuh capung yang kita lihat hari ini hampir tidak berubah sejak jutaan tahun lalu. Artinya, mereka adalah salah satu makhluk paling sukses dalam sejarah evolusi. Meskipun mereka mendominasi langit, kehidupan capung justru dimulai dari dunia bawah air. Perjalanan seekor capung dimulai dari telur yang diletakkan oleh betina di permukaan air, di batang tumbuhan, atau terkadang di dalam jaringan tumbuhan air. Setelah beberapa hari, minggu, atau bulan, tergantung spesies dan kondisi iklim, telur itu menetas menjadi nimfa atau larva capung. Nimfa capung adalah makhluk air yang sangat tangguh. Mereka bukan hanya bertahan hidup, mereka berburu. Dengan tubuh yang gemuk dan alat bantu pernapasan berupa insang internal di dalam rektum, nimfa bisa menyemprotkan air untuk bergerak cepat seperti torpedo. Yang paling mengagumkan adalah senjatanya, rahang bawah atau labium, yang bisa meluncur keluar dengan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa, kecebong, ikan kecil, atau larva lain. Nimfa bisa hidup di bawah air selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung spesies. Beberapa capung bahkan menghabiskan 90% hidupnya sebagai larva dan hanya hidup beberapa minggu setelah dewasa. Ketika tiba waktunya untuk berubah, nimfa akan memanjat batang tumbuhan dan mulai keluar dari kulitnya. Saat inilah lahir capung dewasa. Sayapnya mulai mengembang perlahan, dan untuk pertama kalinya ia meninggalkan air dan mengenal langit. Transformasi ini bukan sekedar perubahan fisik, ini adalah kelahiran kembali. Lihatlah tubuh seekor capung. Ia bukan hanya indah, ia adalah karya rekayasa biologis yang menakjubkan. Mata majemuknya terdiri dari 30.000 omatidia, memberikan penglihatan hampir 360 derajat. Ia dapat mendeteksi gerakan sekecil apapun, bahkan dari jarak 10 meter lebih.
Sayapnya, 4 buah, dapat digerakkan secara independen. Ini memberi mereka kemampuan untuk melayang di tempat, bergerak maju, ke samping, bahkan mundur, seperti helikopter. Kakinya, meskipun tidak dipakai untuk berjalan, berfungsi sebagai jaring penangkap mangsa. Saat terbang, ia membentuk seperti keranjang untuk menjebak serangga kecil. Sistem sarafnya sangat cepat. Responsnya terhadap ancaman terjadi dalam milidetik, membuatnya hampir mustahil ditangkap oleh predator biasa. Capung bisa terbang dengan kecepatan hingga 55 km per jam dan memiliki kemampuan bermanuver yang melebihi drone modern. Jangan tertipu oleh keindahan sayap dan warnanya. Capung adalah pembunuh berdarah dingin di kerajaan serangga. Dengan penglihatan luar biasa dan gerak cepat, ia mampu mengunci mangsa, memprediksi lintasannya, dan menyergap dari sudut yang tak terduga. Tingkat keberhasilan berburu capung mencapai 90–95%. Ini adalah angka luar biasa di dunia hewan, lebih tinggi dari singa, 30%, hiu putih, 50%, bahkan elang, 70%. Mangsa-mangsanya termasuk nyamuk, lalat, semut bersayap, serangga kecil lainnya. Capung memakan mangsa langsung di udara, merobeknya dengan rahang kuat, dan melanjutkan terbang seolah tak terjadi apa-apa. Musim kawin adalah saat langit dipenuhi tarian indah. Capung jantan mempertahankan wilayah dan menggoda betina dengan gerakan terbang memukau. Saat berhasil menarik perhatian, mereka akan membentuk posisi kawin berbentuk hati, dikenal sebagai wheel position. Proses ini unik. Jantan memiliki 2 organ reproduksi, satu untuk menghasilkan sperma dan satu lagi untuk memindahkannya ke tubuh betina. Namun, persaingan tak berakhir di situ. Capung jantan bisa menghilangkan sperma jantan sebelumnya dari betina sebelum kawin. Ini adalah bentuk kompetisi seksual yang ekstrim dan menunjukkan kompleksitas perilaku mereka. Setelah kawin, betina akan terbang sendiri untuk meletakkan telur di air, memulai siklus kehidupan baru. Capung memainkan peran vital dalam keseimbangan alam. Sebagai pemangsa nyamuk dan serangga pengganggu, mereka membantu mengontrol populasi hama. Dalam sistem air tawar, larva capung menjaga keseimbangan dengan memangsa organisme kecil dan menjaga kebersihan ekosistem. Mereka juga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Jika capung menghilang dari suatu daerah, itu pertanda air dan alam sekitar mulai tercemar. Sayangnya, dunia tempat capung hidup kini tengah terancam. Polusi air, pestisida, perubahan iklim, dan hilangnya habitat basah membuat populasi capung menurun. Rawa dan sawah tempat mereka berkembang semakin menghilang. Telur mereka gagal menetas, dan larva tak dapat bertahan karena air terlalu tercemar. Melindungi capung berarti melindungi seluruh rantai ekosistem air tawar. Karena jika capung hilang, maka hilang pula penyeimbang alami yang tak tergantikan. Capung adalah makhluk yang telah melewati berbagai zaman. Ia bertahan dari bencana besar, perubahan zaman, dan evolusi planet yang tak kenal henti. Hari ini, mereka masih terbang, menari di atas sawah, sungai, dan hutan kita. Anggun, bebas, dan abadi. Mari jaga air kita. Jaga lingkungan kita.
agar generasi mendatang masih bisa melihat makhluk kecil luar biasa ini menari di langit sore. Jika kamu terpesona dengan kisah capung ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Beritahu kami di komentar, capung warna apa yang paling indah menurutmu? Sampai jumpa di dokumenter selanjutnya. Terbanglah tinggi dan tetaplah peduli pada alam.